Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Litra Edu. Nah, dalam ketemuan kali ini kita akan belajar bersama lagi yaitu membahas materi Pendidikan Pancasila kelas 12 semester 2. Adapun sub pembahasannya itu adalah bagian A tentang kerjasama dalam bergotong royong. Babnya itu adalah bab 5, yaitu lanjutan dari semester sebelumnya tentang praktik gotong royong dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik diharapkan mampu memahami materi tentang yang pertama adalah kategori kerjasama. Yang kedua, sikap dan perilaku dalam kerjasama. Mari kita bahas secara bersama-sama. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kalian pasti tidak asing lagi dengan istilah kerjasama. Nah, istilah tersebut dapat kalian jumpai pada suatu kegiatan yang melibatkan beberapa orang atau lebih untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. Kalian juga dapat melihat berbagai bentuk kegiatan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari, seperti kerjasama kelompok untuk menyelesaikan pekerjaan di sekolah dengan berdiskusi antar peserta didik, kerjasama antar anggota keluarga, dan membersihkan rumah atau kerjasama masyarakat melalui kegiatan poskamling. Nah, dari berbagai kegiatan kerjasama tersebut dapat diartikan bahwa kerjasama secara umum sering dimaknai sebagai bekerja secara bersama-sama dan saling bantu untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Yang pertama, kategori kerjasama. Adapun beberapa kategori kerjasama berdasarkan kepentingannya atau urgensi menurut Rahman MT tahun 2011 sebagai berikut. Yang pertama, kerjasama spontan. Yang kedua, kategori kerjasama yang kedua adalah kerjasama langsung. Kategori yang ketiga adalah kerjasama kontrak. Dan yang kategori terakhir yang keempat, kerjasama tradisional. Nah, yang pertama, pembahasannya tentang kerjasama spontan. Merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu dan tanpa mengharapkan imbalan atau tanpa mengharapkan pamrih ya. Contohnya, ketika seorang guru meminta peserta didik berkelompok dengan teman sebelahnya untuk mengerjakan soal tertentu atau berdiskusi. Nah, kegiatan seorang guru tersebut meminta peserta didik untuk berkelompok itu merupakan salah satu bentuk dari kerjasama spontan atau contoh dari bentuk kerjasama spontan. Yang kedua, kerjasama langsung merupakan bentuk kerjasama yang telah diarahkan atau diperintahkan sebelumnya oleh atasan, penguasa, atau pemimpin. Contohnya, para mahasiswa dalam suatu universitas yang ditugaskan untuk melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN di suatu daerah perdesaan sebagai pengabdiannya kepada masyarakat dan syarat kelulusan. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari bentuk kerjasama langsung, yaitu ketika mahasiswa menjalankan tugasnya ya dan merupakan salah satu syarat kelulusan, itu sudah termasuk bentuk kerjasama yang telah diarahkan atau diperintahkan sebelumnya, baik itu oleh pimpinan, ataupun atasan, ataupun penguasa. Yang berikutnya adalah kerjasama kontrak. Merupakan bentuk kerjasama berdasarkan adanya motif tertentu dan biasanya terdapat perjanjian yang harus ditaati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun contohnya, seorang pekerja pabrik dapat memperoleh gaji ataupun upah yang harus bekerja dengan mentaati peraturan dan mampu bekerja sama dengan sesama pekerja atau mandor dengan ketentuan yang sudah diatur melalui kontrak kerja. Yang keempat yaitu kerjasama tradisional.
Kerjasama tradisional merupakan bentuk kerjasama yang tercipta karena adanya sebuah adat atau kebiasaan yang telah turun-temurun dalam masyarakat. Misalnya, kerjasama berupa gotong royong dalam rangka membersihkan selokan. Tujuannya supaya tidak terjadi banjir ketika datang hujan deras. Kerjasama itu atas dasar kerelaan dan tanpa pamrih demi menciptakan lingkungan yang aman, yang nyaman, juga lingkungan yang bersih. Nah, itu merupakan salah satu tujuan dari kerjasama tradisional. Contohnya tadi berupa gotong royong dalam rangka membersihkan selokan atau membersihkan sampah-sampah yang berserakan. Yang kedua, sikap dan perilaku dalam kerjasama. Nah, sikap dan perilaku yang dalam kerjasama itu harus seperti apa? Di antaranya adalah ada kesetaraan. Apa sih yang dimaksud dengan kesetaraan? Nah, kesetaraan bermakna bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki tingkat atau kedudukan yang sama tanpa memandang latar belakang suku, memandang latar belakang ras, agama, dan juga antar golongan. Adapun sikap dan perilaku yang berikutnya adalah saling pengertian. Nah, saling pengertian merupakan sebuah realisasi kesadaran akan fakta nyata kehidupan yang tidak selalu sama dan sempurna. Di dalam pengertian, terdapat rasa ketulusan, kesiapan, dan ketegaran untuk menerima kekurangan sekaligus mensyukuri kelebihan diri sendiri maupun kelebihan orang lain. Nah, itu diantaranya beberapa sikap dan perilaku dalam kerjasama yang harus kita terapkan. Di antaranya yang pertama tadi ada kesetaraan. Yang kedua adalah saling pengertian. Nah, dalam sikap saling pengertian itu ada beberapa perilaku yang bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bersikap dan berpikir positif dan menghindari prasangka buruk terhadap orang lain. Lalu yang berikutnya, menghindari sikap menonjolkan diri atau individualisme dan merendahkan orang lain. Yang berikutnya, introspeksi diri tanpa menghakimi orang lain. Lalu meningkatkan kepekaan diri, dan yang terakhir adalah meningkatkan rasa sabar, tulus, toleran, dan tegas. Adapun sikap dan perilaku dalam kerjasama yang ketiga, yaitu sikapnya itu adalah toleransi. Sikap toleransi berarti menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda. Toleransi didasarkan atas sikap hormat terhadap martabat manusia, hati nurani, keyakinan, serta keikhlasan terhadap perbedaan yang ada. Sikap toleransi menjadi faktor penting dalam membangun kerjasama untuk menuju kemufakatan dan mencapai tujuan bersama. Nah, itulah beberapa sikap dan perilaku dalam kerjasama yang harus kita terapkan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.